وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Hadirin wal hadirat sekalian, jamaah salatul maghrib yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak putus-putusnya dan tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua, baik yang umum ataupun yang khusus. Umum untuk seluruh makhluk tanpa kecuali, dan khusus kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan insyaallah taala di kesempatan petang hari ini di tanggal 18 Zulhijjah 1437 Hijriah, di malam Kamis ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang pembahasannya terkait dengan permasalahan akidah tauhid. Nah, dan insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan asyirku atau kesyirikan. Hanya sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, perlu terlebih dahulu kita mengingatkan beberapa maklumat atau hal-hal yang sangat penting untuk kita pahami, sehingga kita mengetahui dengan baik dan benar apa itu hakikat daripada kesyirikan. Nah, sering kita menyebutkan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tauhid, maknanya, dan apa saja yang menjadi konsekuensi daripada tauhid tersebut. Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang menjadi kekhususan Allah. Dan yang menjadi kekhususan Allah disebutkan oleh para ulama itu pada 3 hal, yaitu pada rububiyah Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, manfaat dan mudarat, semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, sehingga kita tidak boleh menisbatkan adanya manfaat, adanya mudarat tanpa ada dalil dari Al-Quran was Sunnah, yang mana hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebagai suatu sebab mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, atau kita mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Segala bentuk ibadah, pendekatan diri, taqarrub ila Allah, baik yang hukumnya wajib sampai yang sunnat, ini mesti ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, sebagaimana dimaklumi dari kandungan makna la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu diesahkan, bahwasanya dialah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ini kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang menjadi kekhususan Allah. Inilah yang disebut atau dijelaskan oleh para ulama dengan 3 jenis at-tauhid. Nah, dan tauhid itu memiliki lawan. Lawan daripada tauhid itulah asyirk, kesyirikan. Nah, dan seseorang tidak akan bisa bertauhid dengan baik dan benar kalau ia tidak mempelajari dan mengetahui apa lawan daripada tauhid. Nah, sebagaimana seseorang tidak akan kokoh dan kuat di atas sunnah
kalau ia tidak mempelajari apa yang menjadi lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah. Nah, ini yang tolong kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembahasan asyirku. Nah, karena tauhid itu lawan daripada syirk. Di dalam tauhid kita mengesahkan Allah bahwa Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Maka siapa yang memalingkan ibadah, apapun ibadah tersebut, kepada selain Allah, apakah ia memalingkannya kepada makhluk ataupun selain daripada makhluk, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik dalam persoalan uluhiyah. Dan inilah yang paling banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian siapa yang memiliki keyakinan bahwa ada yang bisa mengatur alam ini, ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, ada yang bisa memberikan rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh ke dalam asyirk, ke dalam kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, dan kalau itu dimiliki juga oleh makhluknya, maka kemudian disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan Dialah Allah yang Maha Sami', Maha mendengar dan Maha melihat. Naam. Setelah kita memahami hal tersebut, kita akan masuk kepada penjelasan ringkas tentang apa itu kesyirikan. Naam. Syekh Shalih Fauzan itu menyebutkan asyirku huwa ja'ala syarikun lillahi ta'ala fi rububiyyati wa uluhiyyatihi. Nah, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu, baik di dalam masalah uluhiyah ataupun di dalam masalah rububiyah. Wal ghalibul al-isyrak fil uluhiyah. Dan kebanyakannya kesyirikan itu terjadi pada masalah uluhiyah. Nah, kalau tauhid, mentauhidkan Allah, itu kewajiban asasi, kewajiban pokok. Dia merupakan landasan daripada agama. Dia kewajiban utama dan pertama bagi setiap muslim dan muslimah. Dan dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka siapapun yang menyimpang dari tauhid, atau siapapun yang melakukan tindak kesyirikan, ucapan kesyirikan, atau kesyirikan di dalam hatinya, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam dosa yang paling besar. Nah, sungguh dia telah terjatuh ke dalam dosa yang paling besar. Kenapa kesyirikan disebut sebagai dosa yang paling besar? Yang pertama, li'annahu tashbihu lil makhluqi bil khaliqi fi khasa'isil al-uluhiyyati. Nah, yang pertama, sebab itu ada bentuk penyerupaan antara makhluk dengan pencipta. Ada bentuk penyerupaan antara makhluk dengan pencipta. Bagaimana bentuk penyerupaan antara makhluk dengan pencipta? Orang yang melaksanakan ibadah solat misalnya, dan ibadah solat itu adalah ketaatan. Setelah ketaatan yang paling utama, yang paling pokok setelah syahadatain, rukun kedua dalam rukun Islam. Seharusnya ibadah tersebut ditujukan kepada Allah semata. Niatannya ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala ibadah ini ia tujukan kepada selain Allah, apakah itu ingin dilihat sehingga mendapatkan pujian, atau ingin dilihat sehingga ia mendapatkan dari apa-apa yang menjadi keinginan-keinginan dunianya, maka ini telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Seharusnya ibadah tersebut ditujukan kepada Allah, lalu kemudian ibadah tersebut dia tujukan kepada makhluk. Nah, dia tujukan kepada makhluk. Ada bentuk tashbih, kata Syekh Shalih Fauzan, dan ini merupakan bentuk kezaliman. Kezaliman itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah,
Sehingga ibadah seharusnya ditujukan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Seharusnya demikian. Kapan ditempatkan kepada selain Allah, kapan ditujukan kepada selain Allah, dia telah melakukan kezaliman. Dia telah melakukan kezaliman, dan kezaliman itu adalah kezaliman yang paling besar. Olehnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innasyirka lazulmun azim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sehingga at-tauhid itu adalah keadilan yang paling adil. Sebab menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kemudian kezaliman, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sebab dia tidak menempatkan ibadah yang seharusnya kepada Allah, tapi ia malah menempatkan dan menjadikan makhluk sebagai maksud dan tujuan daripada ibadahnya. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa dosa kesyirikan itu tidak ada ampunan baginya. Dosa kesyirikan tidak ada ampunan baginya bagi siapapun yang melakukan kesyirikan. Dan itu adalah syirkul akbar. Ia melakukan kesyirikan dan meninggal dalam keadaan melakukan hal tersebut dan belum bertaubat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa siapapun yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang ketiga, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa pelaku kesyirikan itu diharamkan masuk ke dalam syurga. Pelaku kesyirikan diharamkan masuk ke dalam syurga. Dan juga dikabarkan bahwa pelaku kesyirikan tempat kembalinya tidak ada lain selain daripada neraka. Tempat kembalinya tidak ada yang lain selain daripada neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Maidah di ayat yang ke-72, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah diharamkan untuk masuk ke dalam syurga, dan tempat kembalinya itu pasti adalah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagi mereka yang melakukan kezaliman. Yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan syirik itu menghapuskan pahala dari amalan soleh yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-88, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka melakukan kesyirikan, seandainya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka la habita, pasti akan dihapuskan, anhum ma kanu ya'malun, dihapuskan dari mereka pahala daripada apa-apa yang telah mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dalam surah Az-Zumar. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada kaum atau manusia yang datang sebelum engkau, menunjukkan bahwa peringatan akan bahaya syirik tersebut bukan hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada mulai dari zamannya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta, seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, terjatuh ke dalam kesyirikan, maka la yahbatanna amaluk, pasti amalanmu akan terhapus. Dan Rasulullah insyaallah tidak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi seandainya Rasulullah yang terjatuh ke dalam kesyirikan, beliau pun terhapus amalannya. Lalu bagaimana dengan orang yang derajat keimanannya, yang derajat penghambaan dirinya kepada Allah jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Nah, tentunya kita harus lebih takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebab seluruh amalan soleh yang pernah kita lakukan, semua amalan ketaatan, baik yang wajibnya hingga yang sunat, itu akan terhapus, kembali ke nol. Nah, kembali ke nol begitu seseorang melakukan kesyirikan. Wala takunanna minal khasirin, dan pelaku kesyirikan itu akan digolongkan bersama dengan mereka mendapatkan kerugian. Nah, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengabarkan bahwa pelaku kesyirikan atau disebut dengan musyrik itu asalnya darahnya, hartanya itu menjadi halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian temukan. Na'am, wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum. Na'am, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umiltu an uqatilan nas hatta yashhada." Na'am, hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha atau illa bihaqqil Islam. Aku diperintah, kata Nabi, untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala mereka mengucapkan itu, maka terjaga darah mereka dan harta mereka. Artinya apa? Siapapun yang masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah, tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan, dan dia bukan orang musyrik, itu hartanya, darahnya dijaga disebabkan hal tersebut. Dan kebalikan atau mafhum mukhalafahnya, siapa yang bertolak belakang dengan hal tersebut, maka itu akan dihalalkan darah dan hartanya. Hanya saja sampai pada poin ini kita jangan salah memahami bahwasanya tatkala kita menemukan seorang yang terindikasi atau memang sudah pasti musyrik, pelaku kesyirikan, kita boleh langsung mengambil hartanya, kita boleh langsung membunuhnya. Tidak demikian. Ada rincian-rincian hukum yang terkait dengan masalah tersebut, dan tidak serta-merta kita bisa melakukan itu. Seluruh hudud, seluruh hukuman itu hanya ditegakkan oleh ulil amri, bukan individu per individu atau person dan person. Tolong kita pahami hal tersebut sehingga kita tidak mengambil hukum umum dan kemudian menjatuhkan hukum umum itu kepada khusus, baik itu pribadi maupun individu. Kita bisa mengatakan bahwasanya dia telah melakukan kesyirikan, dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, dan dia telah musyrik. Namun untuk urusan konsekuensi dari kesyirikannya, yakni dihalalkan darah dan hartanya, itu kembali kepada keputusan ulil amri, bukan individu per individu yang kemudian melakukan eksekusi akan hal tersebut. Itu tidaklah demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah ku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Qulna, maka sahabat ketika itu mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Qal al-isyraku billahi wa uququl walidain. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setelahnya itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hal yang menjadi alasan kenapa dosa syirik itu adalah dosa yang paling dahsyat, dosa yang paling besar. Olehnya kita wajib untuk berhati-hati dari hal tersebut. Kalau Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Beliau takut
terjatuh ke dalam kesyirikan, dan beliau juga mengkhawatirkan keturunannya terjatuh ke dalam kesyirikan. Padahal beliau adalah kekasih Allah, nabi pilihan, termasuk dari nabi yang dikenal dengan ulul azmi. Tapi beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, yaitu Makkah, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Beliau masih takut terjatuh ke dalam kesyirikan, padahal beliau dikenal sebagai pengibar bendera tauhid dan yang memerangi kesyirikan. Dan beliaulah yang dengan terang-terangan memerangi kesyirikan di zaman beliau. Bersamaan dengan itu, beliau masih khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga kalau demikian keadaannya, maka seharusnya kita pun lebih khawatir lagi terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, kemudian penjelasan berikutnya bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Syirik terbagi menjadi dua. Pertama, syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Disebut dengan kesyirikan yang besar sebab dia memiliki tingkatan yang paling teratas, dan dialah yang memiliki dosa yang paling terbesar. Nah, dan inilah yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Seseorang yang melakukan syirkul akbar, keluar dari melakukan syirik besar, dia dihukumi telah keluar dari agama Islam. Nah, dia telah keluar daripada agama Islam, dan dia dihukumi akan kekal di dalam api neraka ketika ia mati dalam keadaan demikian, yaitu tatkala seseorang memalingkan, tolong dipahami, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa kepada selain Allah, atau selain dia berdoa kepada Allah, ia juga berdoa kepada selain Allah. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ada memang yang tingkat kesyirikannya sangat tinggi, dia tidak lagi memohon kepada Allah, tapi memohon kepada makhluk, memohon kepada manusia. Nah, atau ada yang bentuknya lain, dia memohon kepada Allah, tapi memohon juga kepada makhluk, berdoa juga kepada makhluk. Kalau yang pertama, yang hanya memohon kepada makhluk, seperti mereka yang meminta jodoh, meminta sesuatu yang merupakan bagian-bagian dunia terhadap mereka yang dianggap wali yang sudah meninggal, mendatangi kuburannya dan meminta di situ. Nah, meminta apakah itu bentuknya didatangkan jodoh, kemudian diluaskan rezeki dan yang semisal dengan itu. Ini berdoa kepada selain Allah. Ibadah, doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Termasuk tidak boleh ditujukan kepada para malaikat, dan termasuk tidak boleh ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sekaligus peringatan bagi siapapun yang menunaikan ibadah haji atau umrah dan mengkhususkan memohon di makam, di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan tempat untuk memohon doa di situ. Nah, tidak boleh seseorang menghadapkan dirinya menghadap ke tempat tersebut, hendaknya dia menghadap kiblat dan hendaknya dia memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini akan disebutkan dengan rinci nantinya. Kita hanya memberikan isyarat. Nah, ini syirik yang besar. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, kenapa dikatakan syirik yang kecil? Sebab ada perbedaan dengan syirik besar. Kalau syirik kecil, itu tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Nah, tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka.
Kemudian syirik kecil tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Iya, tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Dia tetap dihukumi sebagai muslim. Dia tidak dituntut untuk mengucapkan kembali syahadatain. Nah, kemudian ia adalah wasilah menuju kepada syirkul akbar. Maksudnya apa? Seseorang bisa saja melakukan syirik kecil. Iya. Tapi syirik kecil ini bisa berubah menjadi syirik besar. Iya. Kalau ada indikasi menuju ke sana. Iya. Kita beri contoh, seseorang yang memakai tamimah, jimat. Iya. Jimat, iya, itu dikatakan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaka tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung-gantung tamimah, sejenis jimat. Tujuannya apa? Menolak bala. Atau kalau ia tertimpa bala, dia gantung itu tujuannya supaya bala atau musibah yang menimpanya diangkat atau dihilangkan. Nah, kenapa dikatakan syirik ini syirik kecil? Iya, sebab Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Iya, Allah tidak jadikan itu sebab diangkatnya bala atau ditolaknya bala. Baik itu sebab syar'i ataupun qadari. Nah, maka siapa saja yang menjadikan itu sebab, dia telah mengangkat dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Sebab Allah tidak menjadikan itu sebab. Nah, kemudian dia menjadikan itu sebab. Semisal dengan ini gelang atau apa saja yang digantung-gantung pada manusia, yang secara hukum, secara syariat maupun secara qadari itu bukan sebab. Nah, berbeda halnya ketika itu memang ada dalil atau petunjuk dalam Al-Quran. Seperti misalnya madu. Madu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl bahwa itu adalah obat. Iya. Al-Quran disebutkan sebagai obat. Nah, maka itu tidak mengapa dipakai dengan dibacakan. Iya. Nah, asal atau madu dengan diminum. Sebab memang ada, Allah jadikan itu sebab kesembuhan. Allah menjadikan itu sebagai sebab kesembuhan. Nah, tapi semua selain daripada apa yang tidak dijadikan Allah sebagai sebab kesembuhan, nah, itu tidak boleh dijadikan sebagai sebab. Nah, ataukah sesuatu yang memang terbukti secara penelitian dan terbukti bahwa memang ia mampu memberikan manfaat kesembuhan. Nah, seperti misalnya saya tidak tahu apakah itu betul apa tidak, bahwa di zaman kita ini itu sudah ada gelang yang kalau gelang itu dipakai itu bisa melancarkan peredaran darah. Nah, kalau memang itu sudah terbukti dan itu dipersaksikan oleh mereka yang ahli, maka itu tidak termasuk kesyirikan. Iya, itu tidak termasuk kesyirikan. Nah, tapi yang termasuk kesyirikan kalau itu tidak ada kesaksian dari para ahli, tidak ada juga penelitian yang menunjukkan hal tersebut, tapi semata-mata keyakinan saja. Semata-mata keyakinan bahwa kalau gelang ini saya pakai, subhanallah, saya akan kuat, saya akan memiliki tenaga layaknya Superman, saya akan memiliki tenaga layaknya Batman dan man-man yang lainnya. Ini tidak ada bukti. Nah, tidak dipersaksikan dan tidak ada penelitian yang menyebutkan hal tersebut. Kapan dia meyakini itu adalah sebab daripada hal tersebut, ini yang menyebabkan dia menjadi syirik. Nah, kalau dia meyakini bahwa yang ia gantungkan, jimat yang ia pakai, kemudian gelang yang ia pakai itu sebab bencana terangkat atau ia tidak mendapatkan musibah dan bala. Nah, seperti seseorang yang kadang memakai jimat, katanya kalau jimat itu ia pakai ke tempat-tempat tertentu, maka semua orang yang ada di sana menghormati dia. Nah, tidak ada satupun yang bisa mengganggunya ke sana. Nah, dan itu hanya sekedar jimat. Nah, kapan ia yakin itu adalah sebab? Tapi yang membuat dia demikian adalah Allah. Ini masih syirik kecil. Ini masih syirik kecil. Tapi manakala dia yang meyakini bahwa jimat inilah yang menjadi sebab pokok dan utama, dia hormat sama saya, dia tidak berani pukul saya, dia tidak berani ganggu saya. Ini sudah terjatuh ke dalam syirik yang besar. Sebab yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat, yang bisa mengangkat yang namanya bala, yang bisa menolak bala itu hanya Allah semata. Kembali kepada tauhid tadi, kepada tauhid rububiyah.
Nah, kapan itu dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Nah, jadi paham ya perbedaannya? Nah, awalnya memang syirik kecil. Nah, tapi kapan dia meyakini jimat inilah atau gelang inilah yang menyebabkan dia kuat, memiliki tenaga yang powerful dan yang semisal dengan itu, dan itulah satu-satunya, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik yang besar. Nah, tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syirik kecil ini terbagi menjadi dua. Nah, ada syirik yang Syekh Shalih Fauzan menyebutkan syirkun zahir wa huwa alfazun wa af'alun. Nah, syirik yang nampak, baik itu bentuknya adalah lafaz ucapan ataupun bentuknya adalah perbuatan. Iya, bentuknya adalah ucapan atau bentuknya adalah perbuatan. Yang bentuknya adalah ucapan seperti ucapan masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendakmu dan kehendak Allah. Iya, ini bentuknya ucapan. Di mana letak kesyirikan ucapan masya Allah wa syi'ta? Iya, seperti ketika terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu dan seseorang mengatakan ini terjadi berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan kehendakku dan kehendak Allah. Nah, seharusnya dia mengatakan ini berdasarkan kehendak Allah semata. Atau dia mengatakan ketika terjadi sesuatu yang memang sesuatu tersebut ada sebab akibat. Iya, disebabkan oleh manusia. Iya. Seperti misalnya, ia mengendarai kendaraan. Nah, ia mengendarai kendaraan dengan kecepatan rata-rata atau dengan kecepatan penuh. Nah, dan subhanallah tiba-tiba melintas ayam atau apa saja yang melintas di jalan, dan disebabkan keahliannya, kemahirannya, pengalamannya, ia mampu menghindari terjadinya kecelakaan. Maka dalam keadaan seperti ini ia bisa mengatakan alhamdulillah dengan kehendak Allah. Kemudian kalau bahasa Arabnya summa, kemudian dengan keahlianmu menyetir sehingga kita tidak tidak terkena kecelakaan. Nah, bisa dipahami bedanya. Nah, tapi kalau dia mengatakan ini subhanallah, kita selamat dari kecelakaan sebab Bapak ini luar biasa sekali. Nah, dia mampu meliuk-liuk dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk ucapan kesyirikan. Sebab yang mentakdirkan selamat itu siapa? Allah. Allah bisa saja mentakdirkan dia celaka. Sehebat apapun Anda, semahir apapun Anda, kalau Allah mentakdirkan Anda terkena kecelakaan. Nah, dan kadang seseorang tidak mahir, tidak pandai, tapi Allah mentakdirkan dia tidak celaka. Sebab semua kembali kepada ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak boleh menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan kepada beliau, "Nah, masyaallah wa syi'ta." Kata beliau, "Faqala aj'altani lillahi niddan." Ini dikatakan kepada Nabi, "Masyaallah wa syi'ta." Sesuai dengan kehendakmu dan kehendak Allah. Kata Nabi, apakah engkau ingin menjadikan aku ini sebagai niddan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Naam. Qul, lalu Nabi memberikan tuntunan, qul masyaallah wahdah. Tapi katakan itu hanya kehendak Allah semata. Nah, itu kehendak Allah semata. Bentuk kesyirikannya yaitu menyandarkan sesuatu kepada selain Allah yang itu merupakan kekhususan Allah. Nah, yang maha berkehendak itu Allah. Sesuatu terjadi dan tidak terjadi itu semata-mata kehendaknya Allah. Kapan itu disandarkan kepada selain Allah, kepada manusia atau kepada apa saja, maka itu telah terjatuh ke dalam kesyirikan, menjadikan sesuatu itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuknya apa? Bentuknya adalah ucapan. Nah, baik. Adapun yang bentuknya adalah perbuatan, yang ini sudah kita singgung tadi. Tentang memakai gelang, memakai jimat dan yang semisal dengan itu, dan masih ada penjelasan yang lain insyaallah taala secara merinci. Kita akan nantinya akan menjelaskan di mana
kesyirikan yang besar itu apa saja, dan kemudian kesyirikan yang kecil itu apa saja, dan insyaallah akan disertai dengan penjelasan di mana letak kesyirikannya, di mana letak sampai dikatakan ia adalah sebuah kesyirikan. Nah, dan juga kita akan jelaskan hukum-hukum yang terkait dengan mereka yang melakukan kesyirikan. Nah, baik. Kemudian yang kedua, dari bentuk syirik yang kecil ini adalah syirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Nah, kesyirikan yang tersembunyi. Nah, yaitu syirik di dalam masalah keinginan dan niat. Nah, syirik di dalam masalah keinginan dan niat yang oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah itu beliau katakan kamitsli bahrul la sahilalah, itu syirik di dalam masalah keinginan dan niat itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Bagaikan lautan yang tidak bertepi. Nah, dan itu yang kadang menipu seorang muslim dan muslimah. Ia merasa dirinya masih bertauhid dengan baik, tapi ternyata terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, contohnya jemaah sekalian seperti riya. Tahu riya? Riya itu melakukan ibadah. Dia melakukan ibadah. Ibadahnya biasa-biasa, melaksanakan ibadah salat seperti biasanya. Tapi ketika ada yang menyaksikannya, ketika ia merasa ada yang melihat, ada yang memperhatikan, subhanallah, ia memperindah salatnya. Yang awalnya salatnya biasanya 2,5 menit, akhirnya salatnya menjadi apa? 2,5 jam? Tidak mungkin. Tidak ada juga yang 2,5 menit biasanya menjadi 5 menit. Nah, kenapa? Ada yang menyaksikan di belakang, ada yang nonton. Kadang ini ditipu oleh syaitan. Perlihatkan bagaimana salat yang benar, bagaimana khusyuk yang benar, subhanallah. Padahal itu tipuan syaitan. Nah, sehingga kenapa dikatakan demikian? Biasanya ketika dia salat sendirian itu 2,5 menit, kadang kurang dari 2,5 menit. Nah, itu kalau salatnya sendirian, tidak ada yang lihat. Tapi begitu dia disaksikan, dilihat, subhanallah. Tujuannya apa? Supaya dia dipuji. Wah, subhanallah, fulan, Ustaz fulan itu salatnya 5 menit, kadang 7 menit. Subhanallah, itu mendapatkan pujian. Nah, begitu terdengar di telinganya, mengembang kempis itu telinganya. Subhanallah, tambah besar juga kepalanya. Ini ingin mendapatkan pujian dan seterusnya. Inilah yang disebut riya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, dan ini saudara sepupunya riya, itu adalah sum'ah, dari kata sami'. Nah, sami', ini kadang menimpa orang-orang yang dikaruniai suara yang bagus. Nah, dikaruniai suara yang bagus, dia membaca Al-Quran. Ketika membaca sendirian, asal dibaca, alhamdulillah, biasa-biasa. Tapi begitu di dekatnya ada orang yang mendengarkan, apalagi disimak, subhanallah, dia keluarkan kemampuan terbaiknya membaca. Nah, kadang yang panjangnya 4 rakaat jadi 6 yang panjangnya 4 rakaat cocok menjadi 6 rakaat. Itu belum lagi liukan-liukan dengungannya. Subhanallah, sehingga kadang biasanya Al-Fatihah itu kadang 1 nafas dia baca. Satu menit paling tinggi. Tapi begitu ada yang mendengarkan dan ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang mendengarkan, 5 menit itu dia baca Al-Fatihah. Dan itu tipuan dari syaitan, itu namanya sum'ah. Nah, kemudian saudara sepupu yang namanya riya, dia saudara sepupunya yang lain saling sum'ah, ujub. Ujub. Selama ini sudah sering ikut majelis ta'lim, sudah sering menghadiri majelis ilmu. Kemudian dari sisi penampilan dia yang paling luar biasa penampilannya. Dari sisi jenggot mungkin dia yang paling panjang. Dari sisi fisik, subhanallah, betul-betul nampak kekhusyukan. Kemana-mana selalu tunduk dan seterusnya. Dia merasa bangga. Subhanallah, saya sepertinya ini sudah layak dianggap sebagai begini dan begini. Itu ujub. Apalagi kalau dia merasa punya prestasi. Punya prestasi ibadah yang dia lihat ikhwah-ikhwah yang lain, teman-teman yang lain.
waduh tidak ada apa-apanya. Saya sudah bangun 13 masjid, itu ikhwan, waduh tidak ada. Jangankan 13 masjid, untuk kerja bakti bangun masjid saya tidak bisa. Ya, dia merasa bangga, ujub dengan prestasi tanda kutip. Itu ujub namanya. Dan itu sama tiga ini seiring sejalan. Riya, sum'ah dan ujub. Memang kita ini siapa? Ya, kalau kembali kepada hakikat kita ini siapa? Anda mampu melakukan ibadah itu pertolongan Allah, taufik dari Allah yang memberikan Anda fisik yang kuat untuk dapat melaksanakan sholat dan seluruh ibadat. Allah, bukan siapa-siapa. Tidak usah takjub, tidak usah kagum dengan prestasi tanda kutip prestasi ibadah Anda. Iya, tapi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang berkaitan dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dan itu bukan itu sesuatu yang tidak nampak. Nah, kadang kita tidak bisa bedakan seseorang yang sholat dengan ikhlas dengan seseorang yang sholat karena riya. Nah, kadang tidak bisa dibedakan. Sebab memang yang mengetahui dia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan hal demikian. Dan kalau ia mau jujur dalam dirinya, ia tentu mengetahui apakah ia terjatuh ke dalam riya atau tidak. Nah, ini maklumat yang terkait dengan pembahasan kita nantinya. Dan kemudian secara ringkas perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Perbedaan yang pertama, syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, perbedaan yang kedua, bahwasanya syirik besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Kalau ia meninggal dalam keadaan demikian dan tidak bertobat, sementara syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya ke dalam neraka. Nah, perbedaan yang ketiga, syirik besar menghapuskan seluruh pahala amalan tanpa kecuali. Itu syirik besar. Adapun syirik kecil itu hanya menghapuskan amalan yang terkait dengan kesyirikan kecilnya. Ketika ia sholat dalam keadaan riya, cuma itu saja yang terhapus. Tidak menghapuskan semua amalan yang lainnya. Nah, ketika ia menunaikan ibadah haji dalam keadaan riya, sum'ah dan seterusnya, cuma itu saja yang terhapus. Adapun amalan ibadah sebelumnya tidak. Nah, itu perbedaan syirik kecil dengan syirik akbar. Kemudian perbedaan yang keempat, syirkul akbar itu menghalalkan darah dan harta, sementara syirik kecil itu tidak menghalalkan darah dan harta. Nah, baik. Apanya habis? Hah? Dari sisi taubat sama. Dari sisi taubat sama. Syirik besar dia taubat, Allah ampuni. Syirik kecil dia taubat, Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zumar. Naam, di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas dirinya. Katakan kepada mereka, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa seluruhnya tanpa kecuali. Termasuk syirik besar. Allah ampuni itu syirik besar sepanjang ia bertobat pada waktunya. Kapan ia bertobat pada waktunya? Kita berharap kepada Allah dia diampuni. Nah, tapi kalau dia bertobat bukan lagi pada waktunya, bukan lagi pada momennya, kita pesimis dengan hal tersebut. Seperti misalnya nanti mau mati, nanti nyawa sudah di kerongkongan, baru dia mau tobat. Seperti tobatnya Firaun. Nah, itu tidak terima lagi. Atau nanti bertobat ketika matahari terbit dari sebelah mana? Sebelah barat. Itu tidak lagi tobat. Nah, makanya yang namanya namanya tobat itu jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Sebab kapan ajal sudah dekat, sudah menjelang, mau tobat tidak ada lagi gunanya. Nah, yang jelas siapapun yang bertobat dari seluruh dosa, Allah akan ampuni. Baik itu syirik besar maupun syirik yang kecil. Nah, hanya saja mereka yang melakukan asyirkul akbar
Iya, tentunya iya, kita prihatin sebab telah terhapus amalan-amalan pahala dari amalan soleh yang terdahulu. Nah, seluruhnya. Iya, kalau istilah di SPBU, iya, kita mulai dari nol. Nah, artinya dia mulai dari nol kembali setelah ia bertobat. Nah, baik.